Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1871. Kesalahan. Kelemahan terbesar alam semesta adalah banyaknya ruang kosong di sana. Ada triliunan planet yang dapat dihuni, namun hanya beberapa lusin saja yang akan dihuni, yang masing-masing akan berjarak sangat jauh dari satu sama lain. Bahkan dengan susunan teleportasi di antara mereka, masalah seperti itu terlalu merepotkan, terutama dalam hal pertahanan. Selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, Dion telah memanfaatkan indera keabadiannya untuk menemukan cukup banyak batu abadi dan tak terbatas waktu untuk mengaktifkan harta karun klan Jafari sekali lagi, tetapi ia merasa ini pun belum cukup. Dia tahu melalui Luna bahwa aliansi Sprite memiliki Sprite luar angkasa higher existence di antara barisan mereka. Orang seperti itu hanya butuh beberapa abad untuk menerobos pertahanan harta karun klan Jafari, paling buruk, hanya butuh beberapa dekade. Tentu saja, perkiraan ini hanya berlaku jika orang ini dibiarkan menyerang dengan bebas tanpa gangguan apapun, tetapi Dion tidak suka menyerahkan semuanya pada keberuntungan. Jadi, ia memutuskan bahwa yang terbaik adalah jika aliansi mortalnya memiliki perlindungan dari luar dan dalam. Memanfaatkan bentuk ke-9 Sage Tower, Dion mulai mengatur ulang alam semesta yang dikendalikannya. Pertama, ia mengubah tata letak alam semestanya, mengaturnya sedemikian rupa sehingga satu alam semesta hanya memberikan akses ke paling banyak 2 alam semesta lain melalui gerbang. Di alam fana, menata kota-kota Anda dalam garis lurus adalah hal terbodoh yang dapat Anda lakukan, tetapi dalam konteks alam semesta, itu adalah pilihan yang paling aman. Seperti yang diduga, terraforming ini menghabiskan banyak sekali sumber daya. Dion tidak punya cukup dana. Pada akhirnya, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan kristal asal yang ditinggalkan oleh Sekte Rusa Surgawi. Keputusan ini mengakibatkan penghancuran efektif dari susunan kunci utama tingkat planet yang berharga, tetapi Dion sudah pada titik di mana ia tidak perlu terlalu menghargainya. Namun, hilangnya susunan kunci utama adalah pilihan yang menyakitkan. Catatan penulis, ingatlah bahwa susunan kunci utama tingkat planet semuanya ditenagai oleh batu asal. Inilah sebabnya Dion tidak perlu membayar harga untuk berteleportasi melintasi alam fana. Untungnya, kristal asal menunjukkan kegunaannya. Meskipun menggerakkan beberapa alam semesta untuk membentuk bentuk V yang melindungi alam semesta jiwa pada titiknya. Dion dapat merasakan bahwa kristal asal masih memiliki lebih dari 50% energinya yang tersisa. Ini adalah hal yang membuatnya tercengang. Dia telah menguatkan hatinya, siap mengorbankan lebih banyak kristal asal, tetapi bahkan setelah memindahkan alam semesta dan bahkan planet dan galaksi di dalamnya sesuai keinginannya. Dia masih dapat melakukan proses itu lagi dan masih memiliki beberapa yang tersisa. Bagian terbaiknya adalah ini berarti dia bisa sekali lagi menggunakan rangkaian kunci utama yang dia pikir telah hilang selamanya. Dion benar-benar ingin tahu bagaimana Sekte Rusa Surgawi bisa mendapatkan benda seperti itu. Jika kekuatan luar juga memiliki kristal ini, dia harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Pada akhirnya, Dion memutuskan untuk melupakan masalah itu dan melanjutkan bekerja. Setelah menata kuadran Rusa Surgawi sesuai yang diinginkannya, dia pun mengatur keadaan di dalamnya. Ia memindahkan semua planet yang dapat dihuni dan sumber daya paling berharga di setiap alam semesta ke pusatnya, menciptakan jaringan planet dan inti jurang yang saling terhubung. Kemudian, ia menciptakan beberapa susunan pelindung yang terbentuk dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lubang hitam untuk mengelilinginya dalam kepompong pelindung. Bahkan dia, dengan indera keabadiannya, akan merasa kesulitan untuk keluar dari dalam, apalagi orang lain yang mencoba masuk dari luar. Kemudian, Dion melahap bintang-bintang. Dengan menggunakan lantai ke-7 Menara Sage, ia mampu mengubah kematian bintang-bintang ini menjadi energi. Satu-satunya alasan ia tidak melakukan ini sebelumnya adalah untuk menyediakan energi dan malah menggunakan kristal asal karena ia menekankan kecepatan saat itu. Ia tidak merasa nyaman meninggalkan aliansinya tanpa perlindungan begitu lama. Memakan bintang-bintang tampak hebat, tetapi setiap bintang membutuhkan waktu beberapa hari hingga minggu untuk melahapnya, tergantung pada kepadatan energinya. Dan, untuk menyamai energi kristal asal tunggal, seseorang harus melahap 10.000 bintang. Dari sini, orang dapat melihat mengapa Dion akan cemas dengan waktu. Namun, sekarang setelah ia yakin dengan perlindungan tanahnya, ia mulai melahap bintang-bintang yang belum digunakannya dalam susunan pelindung. Dengan cara ini, ia tidak hanya dapat mempersulit penjelajahan wilayahnya dengan memaksa musuhnya ke titik acuan yang hilang. Tetapi ia juga dapat perlahan-lahan memperoleh simpanan energi yang akan menjadi kartu truf yang efektif di masa mendatang. Mungkin perubahan terbesar pada aliansi mortal adalah kenyataan bahwa aliansi tersebut secara resmi telah menjadi kekaisaran kelas komet. Setelah membangkitkan indera keabadiannya,
Dion tidak lagi membutuhkan peneliti Ton untuk menemukan roh-roh alam semesta. Ia dengan mudah menaklukkan roh-roh alam semesta di samudra kegelapan. Sekaligus menjadikan alam semesta jiwa sebagai wilayah taklukannya yang ke-100 dan menjadikan alam semesta kekacauan sebagai alam semesta taklukannya yang ke-200. Mengenai di mana Dion memperoleh 200 alam semesta padahal sebelumnya ia hanya memiliki 131, jawaban atas pertanyaan itu dapat ditemukan di negara-negara bawahannya. Ia tidak hanya berhasil menarik klan Kong yang pewarisnya adalah saudara angkat ayah Ryu, ia juga berhasil menguasai Sekte Templar Agung. Sekte yang ia masuki setelah kehilangan akal karena api kekacauannya. Sebenarnya, Dion berkali-kali nyaris kehilangan nyawanya saat bertarung melawan roh-roh Soul dan Chaos Universe. Soul Universe dulunya adalah rumah bagi Celestial Deer Sect sebelum mereka pindah ke alam semesta asal Dion. Pada akhirnya, alam semesta itu tetap memiliki sebagian kekuatan iman dan sangat sulit dikalahkan. Awalnya, Dion yakin bisa dengan mudah menguasainya. Bagaimanapun, itu adalah alam semesta jalur jiwa, dan jalur terkuatnya adalah jiwanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan akan sesulit itu. Hanya bisa dikatakan bahwa mantan Sekte Rusa Surgawi memiliki jumlah iman yang sangat besar. Tidak heran mengapa meskipun hanya menguasai 2 kuadran di masa lalu, bahkan kekuatan luar pun takut akan hal itu. Dion tidak tahu persis apa rahasia ini, tetapi ia yakin bahwa jawabannya terletak pada warisan tersembunyi dari Sekte Rusa Surgawinya. Catatan penulis, ingat bahwa ketika dia menemukan gurunya di lembah para jenius, gurunya memberinya koordinat bintang warisan Sekte Rusa Surgawi. Namun, saat itu dia terlalu lemah untuk pergi dan mengambilnya. Saat ini, warisan itu masih berada di dalam 99 alam semesta dan petunjuk, kedipan kemungkinan besar menyimpan rahasia mengapa Guru Dion membuatnya menguasai semua teknik itu. Untungnya, pada akhirnya, Dion menang dan menjadikan Soul Spirit sebagai roh alam semesta ke-100 miliknya. Hasilnya, anak-anak dari Mortal Alliance semuanya lahir dengan bakat jiwa 20% lebih banyak daripada yang seharusnya. Kenyataan ini mengejutkan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1872, angka. Lagi pula, Pakal Universe hanya memberinya persentase kecil. Dan, dari pemahamannya, bahkan saat berevolusi ke tingkat komet, perbedaannya seharusnya tidak terlalu drastis. Dia mengharapkan paling banyak 10%, tetapi ternyata 20%. Saat itulah roh jiwa memberitahunya bahwa potensi sejatinya seharusnya mendekati 200%, mirip dengan peningkatan tingkat planet. Namun telah melemah terlalu jauh. Meski begitu, Dion tidak kecewa. Malah, dia justru terkejut. Berkat pengaruh Soul Spirit, Pakal Universe yang seharusnya meningkat dari 3% menjadi 5% setelah dia memasuki Comet Grade, kini justru memberikan tubuh yang 7% lebih kuat kepada para bayi Mortal Alliance daripada sebelumnya. Akhirnya, Dion menghadapi Chaos Universe. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertempuran itu akan lebih sulit. Bahkan, saat pertama kali Dion menantangnya, ia tidak punya pilihan selain mundur. Roh kekacauan telah menjadi roh yang jahat dan korup. Sebelumnya, Dion sama sekali tidak ingin menaklukkannya, karena takut akan apa yang akan terjadi pada aliansinya. Namun, roh jiwa mendorongnya untuk melakukannya, dengan menyatakan bahwa tidak akan ada masalah untuk menekannya. Menurut roh semesta, Sekte Rusa Surgawi ingin menaklukkan roh kekacauan sejak lama karena manfaat yang akan dibawanya. Sayangnya, mereka tidak memiliki indera abadi Dion dan tidak dapat menemukannya sejak awal. Pada akhirnya, mereka dihancurkan sebelum mendapat kesempatan. Dion tahu bahwa ia terlalu lemah untuk menguasai roh setelah percobaan pertamanya, jadi ia tidak punya pilihan selain melatih tubuhnya lebih jauh. Untungnya, ia memiliki 2 sumber daya hebat untuk mencapai hal ini, dunia konstitusinya dan alam semesta kekacauan itu sendiri. Dion, yang tidak lagi takut dengan kerusakan alam semesta yang kacau, mulai melahap binatang buas demi binatang buas. Terakhir kali dia datang ke sini, dia hanya mampu melawan esensi dan binatang buas suci embrionik, tetapi sekarang dia bahkan dapat menantang binatang buas surgawi dan Dao. Berkat Dever, efisiensinya dalam menyerap kekuatan mereka juga meningkat. Pada akhirnya, ia mampu menambah 40 miliar jin ke beratnya dan mencapai titik tengah alam sutra emas. Bahkan ini hanya cukup untuk mengalahkan Chaos Spirit, dan itu setelah Dion menggunakan Titan Emperor's Will. Namun, ketika Dion merasakan perubahannya, dia merasa bahwa semua itu sepadan. Setelah menaklukkan 200 alam semesta dan mencapai tingkat komet kedua, bayi baru lahir dari aliansi Fana memperoleh tubuh yang 16% lebih kuat, jiwa yang 40% lebih kuat, dan dari roh kekacauan. Para monster memperoleh 50% lebih banyak bakat garis keturunan dan kesuburan. Dion tiba-tiba mengerti mengapa Celestial Deer Sect sangat menginginkan Chaos Universe. Celestial Beast memiliki masalah garis keturunan dan kesuburan. Mendapatkan peningkatan 50% tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah perubahan ini,
Bukan hanya bekas aliansi klan 5 binatang mulai tumbuh kekuatannya secara bertahap, tetapi Kitsune yang telah bermigrasi ke wilayah Dion mulai perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Angka-angka ini memang hebat, tetapi bagi Dion, itu adalah pengalaman yang sangat menyadarkan. Jika ia memperoleh banyak keuntungan ini hanya dari 200 alam semesta. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh aliansi Sprite karena mereka mengendalikan lebih dari 8.000? Bagaimana dengan Sapientia dan Nephilim? Dia tidak bisa lengah sama sekali. Malah, dia harus terus maju dengan semangat dan ambisi yang lebih besar. Karena Kong dan Sekte Grand Templar belum memenuhi syarat untuk menghadiri Parlemen Federasi, penaklukan Dion atas mereka tidak diketahui publik. Dion diam-diam menggunakan harta klan Jafari untuk memindahkan wilayah mereka ke wilayahnya sendiri. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mengklaim alam semesta mereka dengan poin mereka sendiri. Tetap saja, demi menjaga kedok bermain baik, Dion menggunakan poin berlebihnya untuk mengklaim tidak hanya 99 alam semesta, tetapi juga wilayah Sekte Templar Agung yang berbatasan dengan 99 alam semesta, dan wilayah klan Kong yang berbatasan dengan Sekte Templar Agung. Hasil akhirnya adalah Dion memiliki 430 jagat raya di bawah pengawasannya. Tentu saja, Dion dengan arogan menghitung 99 jagat raya di antara 430 jagat raya ini, tetapi ia sebenarnya hanya menaklukkan 299 jagat raya. Ini karena Dion belum menemukan jagat raya yang tepat untuk dijadikan jagat raya ke-300 miliknya. Ia tidak menginginkan jagat raya yang hanya dapat memberikan manfaat yang pas-pasan, atau hal itu akan berdampak buruk pada fondasi kekaisarannya. Pada akhirnya, Dion mengalihkan pandangannya ke wilayah kekuasaan Luna. Ke-18 kuadran yang dikuasainya tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Mereka akan mampu memberi para bayi baru lahir dari aliansi bela diri afinitas unsur yang dalam, lagi pula, itu adalah wilayah Sprite. Namun, Dion tahu ia harus berhati-hati. Setiap penurunan iman, bahkan jika itu hanya satu alam semesta, akan segera dirasakan oleh makhluk tinggi dari aliansi Sprite. Selain itu, mereka akan dapat mengetahui bahwa itu berasal dari wilayah Luna juga. Jika dia bertindak kurang ajar, dia tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga Luna. Untuk saat ini, dia hanya bisa melupakannya. 299 alam semesta sudah cukup baginya untuk tidak dirugikan di kuadran menara. Sebaliknya, dia merasa harus menginvestasikan lebih banyak waktu untuk memperkuat apa yang sudah dimilikinya. Sebenarnya, dengan pertahanannya saat ini, dia tidak yakin invasi ke medan perang kuno akan berjalan mudah, terutama mengingat Dion memiliki kartu truf bahkan di dalam medan perang itu sendiri. Namun, dia harus berhati-hati, ini bukan permainan, tidak ada kesempatan kedua. Meskipun Dion telah mengalami kemajuan besar hanya dalam beberapa tahun terakhir, dia tahu betul bahwa dia masih belum mampu melawan bahkan keberadaan tinggi yang paling lemah, apalagi keberadaan tinggi yang memilih menggunakan iman. Ini bukan saatnya baginya untuk merasa nyaman, terutama karena tujuan akhirnya bukanlah untuk melawan keberadaan yang lebih tinggi. Ia mengincar sesuatu yang jauh lebih besar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1873, hampir. Semua istri Dion terkejut dengan perubahan yang dialami Mortal Alliance. Meskipun mereka telah menghabiskan waktu bersama Dion selama 12 tahun terakhir, mereka tidak pernah kembali ke sini. Segalanya tampak terlalu sempurna, menyaksikan puluhan planet berputar dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain, diselimuti cahaya bintang dan kegelapan lubang hitam. Itu adalah pemandangan yang tidak pernah mereka duga akan dapat mereka lihat. Kota-kota itu sendiri bahkan lebih spektakuler. Seolah-olah setiap kota yang dibangun memiliki ibu kota dalam benaknya. Sulit dipercaya bahwa beberapa di antaranya hanyalah kota bawahan dan satelit. Kamu membuat adik perempuan Mei Ying bekerja terlalu keras, kata Madeline dengan tatapan sedikit mencela. Dion menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Dia tahu bahwa Madeline cukup protektif terhadap Delia dan Mei Ying, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa meskipun sebenarnya Mei Ying yang selalu mengganggunya. Kakak, Dion menghela napas lega karena dia diselamatkan oleh panggilan ini. Pemandangan yang indah memenuhi udara. Dua burung berbulu hitam seperti tinta terbang ke arahnya. Tubuh mereka menyala-nyala, berkedip-kedip dengan panas yang tak berujung namun nyaman. Pada akhirnya, mereka mendarat. Tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi dua wanita muda cantik dengan kulit pucat, namun entah bagaimana tampak sehat. Hanya bisa dikatakan bahwa kulit mereka begitu halus sehingga panas yang kecil pun dapat melelehkan mereka. Rambut mereka berwarna merah marun tua, dan mata mereka memantulkan cahaya opal gelap. Mereka berdua mungkin berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, tetapi mereka sudah sangat cantik saat mereka dengan senang hati memeluk Dion. Dion tersenyum tipis, mengusap kepala mereka. Ia hampir lupa bahwa sudah hampir 2 tahun sejak ia pergi mengambil mata kanan Hel. Mia dan Bella jelas telah tumbuh sejak saat itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi,
tetapi setelah masuk ke alam surgawi, kedua gadis kecil ini berhenti memanggilnya paman dan mulai memanggilnya kakak. Awalnya, ia gembira, percaya bahwa mereka telah mendapatkan kembali ingatan mereka. Namun setelah beberapa saat, harapannya pupus. Namun, ia tetap mengizinkan mereka memanggilnya kakak dan berhenti mengabaikan mereka. Mia dan Bella jelas pantas mendapatkan yang lebih baik dari apa yang ia berikan kepada mereka. Ah, sepertinya kalian berdua telah berhasil menembus alam Dao. Bagaimana mungkin kakak tidak memberikan kalian berdua hadiah? Dion menyeringai saat dua gaun hitam berkibar muncul di tangannya. Seseorang hampir tidak perlu diberitahu untuk menyadari bahwa keduanya adalah gaun berkualitas tinggi. Meskipun Dion kecewa karena keduanya belum mendapatkan kembali ingatan mereka, perubahan mendadak dalam cara mereka memanggilnya telah menyalakan harapan di hatinya. Kali ini, dia tidak akan menyerah pada mereka. Tepat saat para wanita itu asyik berbincang-bincang dengan gembira dan Dion memperhatikan dengan senyum di wajahnya, tiba-tiba ia merasakan bahaya yang tajam. Aura tajam melesat ke langit, mengincar punggungnya dengan niat mematikan. Dion berputar, telapak tangannya memukul keluar sebagai refleks. Ledakan, Dion melangkah mundur beberapa kali. Jika bukan karena rancangan cerdik Mei Ying, jalan menuju istana jiwa ini pasti sudah hancur tak dapat diperbaiki. Namun, yang mengejutkan, Dion tidak marah dengan serangan ini. Malah, dia tersenyum cerah. Kau sudah menjadi lebih kuat, katanya sambil menyeringai. Di hadapannya, berdiri seorang pria yang hampir mirip dirinya. Hanya ada sedikit perbedaan. Sementara kulit Dion memiliki warna karamel muda dengan kilau keemasan, kulit pemuda ini seputih salju. Sementara rambut Dion berwarna coklat keemasan dan panjangnya hanya beberapa inci, rambut pemuda ini, sekali lagi, seputih awan di langit, membentang hingga ke punggungnya. Sementara hidung Dion lebih bulat, sementara hidung pemuda ini lebih mancung dan nyaris anggun. Namun, jika orang melihat mereka berdua, orang hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah saudara. Dan kamu sama sekali tidak membaik, kata Junior sambil menyeringai. Apa yang bisa kukatakan? Aku menghabiskan waktu berkualitas dengan putriku. Sebaiknya kau terus berkembang, atau dia akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Jika Dion mengatakan orang lain akan mengalahkannya, Junior mungkin akan marah. Namun jika menyangkut Alauna, dia punya kelemahan. Semoga hari itu tiba, katanya sambil tersenyum. Sebenarnya, dalam hampir semua aspek, Junior hanya sedikit lebih lemah dari Dion. Dan, satu-satunya alasan ini adalah karena Dion telah memasuki Dao Stage kedua, sementara Junior masih di Dao Stage pertama. Kesenjangan ini akan sulit dijembatani. Sayangnya, itu hanya hampir semua aspek. Ketika Junior lahir, Dion mengira bahwa ia akan memperoleh bakat jiwa yang luar biasa. Namun selama bertahun-tahun, Dion menyadari bahwa meskipun Junior memiliki bakat jiwa yang baik, bakat itu tidak ada bandingannya dengan bakatnya sendiri. Setelah 12 tahun, Junior baru saja berhasil memasuki alam jiwa surgawi. Bahkan, dia lebih lambat dari Alauna yang telah memahami Comet Ki. Selain itu, setelah mencapai alam itu, meskipun Junior dan Dion lebih terhubung, dan bahkan saling berbagi kenangan dan pengalaman, mereka masih merasa seperti dua orang yang terpisah. Situasi ini adalah situasi lain yang membingungkan Dion. Ia mengira setelah saat itu, Junior dan dirinya pada dasarnya akan menjadi dua sisi mata uang yang sama, tetapi ternyata tidak demikian. Untungnya, Dion masih sangat diuntungkan dari hubungan ini. Berkat Junior, pemahaman kematiannya telah memasuki alam Dao. Selain itu, meskipun memiliki jiwa yang jauh lebih lemah daripada Dion, Junior masih memiliki bakat energi Dion. Selain itu, perlu diingat bahwa 3 konstitusi pertahanan teratas adalah tubuh berlian Titan, konstitusi cermin perak, dan terakhir tubuh dewa kematian milik Junior sendiri. Ditambah lagi, sebagai hasil dari penyerapan kerangka Orkus, perkembangan Junior dalam konstitusinya sebenarnya lebih maju daripada milik Dion sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1874, keterbukaan. Pada akhirnya, meski Junior masih lebih lemah daripada Dion secara keseluruhan, selisihnya tidak terlalu jauh, Dion tetap harus menganggapnya serius. Jadi, mana hadiahku? Tanya Junior sambil menyeringai. Wajah Dion menjadi gelap saat dia menendang. Keluar dari sini, jangan ganggu hari santaiku. Junior tertawa, menghindari tendangan itu dan berjalan mendekat untuk menggoda Mia dan Bella tanpa malu-malu. Kedua periku yang cantik, apakah kalian merindukan suamimu? Mia, sang kakak, tersipu malu. Siapa istrimu? Bentak Bella sambil memukul Junior dengan tinjunya yang kecil. Junior tertawa tanpa malu. Jangan begitu, suamimu punya sesuatu yang baik untukmu, tidak mungkin kau akan menolaknya, kan? Tidak ada yang menginginkan apapun darimu, jawab Bella. Terakhir kali Junior mengatakan ini, dia pun mempercayainya. Lalu, pria tak tahu malu ini benar-benar menunjukkan teknik kultivasi ganda kepadanya dan saudara perempuannya. Melihat kejadian ini, Dion merasa garis-garis hitam mulai muncul di dahinya.
Junior ini benar-benar terlalu keras kepala. Apa sebenarnya yang kau marahi dalam hatimu? Tanya Clara dengan nada meremehkan. Madeline dan Ri tertawa terbahak-bahak. Bahkan Amporae tampak berusaha sekuat tenaga untuk tidak ikut tertawa. Dion tidak percaya bahwa bahkan Amporae-nya mengkhianatinya seperti ini. Tahun-tahun bersama Clara merusak malaikatnya. Hampir di saat yang paling buruk, Delia, Ellie dan putra mereka Aiden datang. Clara benar, Kak, Delia berkata sambil menyeringai licik. Apa kamu masih ingat kata-kata pertama yang pernah kamu ucapkan kepadaku? Dion tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pertama kali bertemu Delia, dia telanjang setelah menyingkirkan pakaiannya agar tidak basah saat mendaki Focus Academy. Saat dia melihat Delia melihatnya telanjang, dia berkata, apakah saya memadai? Saya yakin kata-kata itu memadai. Setelah mendengar ini, bahkan putrinya sendiri mulai menertawakannya. Dion terdiam. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang-orang ini lupa bahwa dia adalah penguasa 299 alam semesta. Pada saat ini, setahun waktu luang telah berlalu dengan tenang. Beberapa hari yang lalu, Dion membantu putrinya merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Bagi aliansi Fana, dia telah menjadi seperti Dewi, memiliki reputasi yang bahkan lebih tinggi daripada istri-istri Dion sendiri. Tentu saja, ini hanya karena Madeline, Ri, Clara, dan Amporae tiba-tiba menghilang selama 12 tahun. Mereka pasti harus mengejar ketertinggalan. Sebenarnya, beberapa pihak mulai menekan Dion untuk mendirikan kekaisaran, tetapi untuk beberapa alasan, Dion masih merasa bahwa saat ini belum tepat. Jadi, ia terus menundanya. Akhirnya, Dion merasa hatinya sudah cukup tenang. Ia memasuki sebuah gua di bulan terpencil yang jaraknya tak terhitung tahun cahaya dari bentuk kehidupan terdekat dan mengeluarkan mata kanan neraka. Dion benar-benar merasa bahwa akan menjadi kesalahan untuk mengambil harta karun ini jika dia berada di sekitar orang lain. Inilah mengapa dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menyerapnya kembali ke dalam federasi. Melakukan hal seperti itu akan sama baiknya dengan mengumumkan kepada dunia bahwa dia memiliki harta karun tersebut. Yin kecil, yang kecil. Apa sejarah harta karun ini? Tanya Dion. Kultivasi kita masih terlalu lemah untuk melihat sejarah sebuah harta karun yang bahkan membuat alam abadi ngiler, jawab Little yang dengan sungguh-sungguh. Begitukah, gumam Dion? Ketika Dion berbicara kepada Legolas tentang mata kanan neraka, sang pemanah bahkan tidak berusaha untuk memintanya kembali. Malah, ia berkata bahwa ia dapat merasakan kekuatan hidupnya terkuras setiap kali ia menggunakannya, dan mata itu memiliki sifat yang sangat korosif. Bahkan menyentuhnya akan membuat seseorang merasa seolah-olah mereka sedang sekarat. Namun Dion dapat dengan mudah menyentuhnya. Ia bahkan telah menyimpannya di dunia batinnya selama lebih dari setahun, namun ia tidak merasakan efek buruk apapun. Dalam pengalaman Legolas, mata hanya memberinya sedikit kendali atas beberapa hukum gravitasi dan ruang, belum lagi memberinya penglihatan yang lebih tajam, yang keduanya sangat membantu keterampilan memanahnya. Namun, ia menemukan bahwa saat ia mengandalkan mata, pemahamannya mandek. Sekali lagi, pengalaman Legolas dan Dion bagaikan surga dan bumi. Dion hampir merasa tidak dapat berkembang dan memahami lebih banyak hal jika ia tidak memiliki harta karun ini. Seberapapun ia memikirkannya, Dion tidak dapat memahaminya. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengambil risiko. Sambil menarik napas dalam-dalam, Dion mengangkat mutiara hitam pekat itu ke mata kanannya. Dalam sekejap, ia kehilangan kendali. Harta karun itu menyerbu ke dalam pupilnya, menghantam tubuhnya dengan kegembiraan yang tak terkendali. Saat matanya dan matanya menyatu, urat-urat hitam berdenyut keluar, membentang keluar dari matanya seperti jaring laba-laba ganas. Dion tidak berteriak, tetapi tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah-olah seluruh matanya sedang direkonstruksi. Bukan hanya itu, bahkan meridian dan pembuluh darah di sekitar matanya pun sedang dipatahkan dan dibentuk kembali. Dion samar-samar dapat mengatakan bahwa hal ini kemungkinan akan memberinya akses ke aliran sihir baru, yang kemungkinan besar adalah jenis kuno, tetapi rasa sakitnya terlalu hebat untuk dipikirkan. Secara tidak sadar, Dion menyadari mengapa proses ini begitu sulit. Jika dia tidak memasuki alam sutra emas, mungkin dia tidak akan merasakan sakit sama sekali. Namun karena tubuhnya telah tumbuh lebih kuat, butuh usaha, meskipun sedikit, bagi mata kanan neraka untuk menghancurkannya dan merekonstruksinya sesuai keinginannya. Hari demi hari berlalu. Akhirnya, setengah tahun berlalu sebelum rasa sakit di matanya mulai mereda dan ia akhirnya bisa bersantai. Ketika Dion akhirnya mendapatkan kembali kondisi pikirannya yang diperlukan untuk melihat sekeliling, ia menyadari bahwa bulan di sekelilingnya telah sepenuhnya musnah. Bukan hanya bulan, tetapi bahkan tata surya yang ada di dalamnya pun tidak terlihat. Dion terkejut, ia mengangkat tangannya ke mata kanannya. Tiba-tiba, ia merasa benda itu familiar, namun entah bagaimana asing di saat yang bersamaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1875, musuh. Kegelapan yang keruh berputar di bawah mata emasnya.
Rasanya seperti hanya seutas energi di dalamnya yang dapat menghancurkan seluruh keberadaan. Dari pemahaman Dion, setiap harta karun 33 surga memiliki dua kemampuan. Satu pasif dan satu aktif. Rekonstruksi mata dan penerapan jalur meridian dan pembuluh darah baru ini adalah kemampuan pasif mata kanan neraka. Berkat kemampuan pasif ini, penglihatan Dion tidak hanya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi ia juga memperoleh cabang sihir baru yang kuat yang menurutnya tidak akan lebih lemah dari apa yang dapat diberikan oleh Wings of Blessings miliknya. Mata kanan neraka juga memiliki kemampuan aktif. Kemampuan ini memberi seseorang kemampuan untuk memanipulasi dan membelokkan ruang, namun tidak sesederhana itu. Dion merasa bahwa rahasianya lebih dalam dari yang dapat dibayangkannya, tetapi dia juga merasakan kecemasan tertentu. Dia ingin menemukan mata kiri surga secepat yang dia bisa. Untuk harta karun 33 surga lainnya di tangannya, Dion merasa bahwa harta karun itu tidak akan mampu menunjukkan kekuatan sejatinya sampai ia melampauinya. Namun, untuk beberapa alasan, ia merasa jauh lebih dekat dengan tujuan itu dengan mata kanan neraka daripada harta karun jalur jiwanya. Dion tersenyum. Dengan mata kanan neraka, Dion tidak perlu lagi mengkhawatirkan harta karun spasial Kaori. Apa yang bisa dilakukan replika terhadap benda asli? Suara ledakan dahsyat bergema di seluruh istana yang jauh. Para tetua yang berada dalam jangkauan suara-suara ini hanya bisa menundukkan kepala, tidak mau menjadi sasaran serangan berikutnya. Meskipun ini adalah rumah leluhur mereka, jauh lebih baik bagi pemimpin sekte mereka untuk melampiaskan amarahnya pada tempat ini daripada mereka. Sampah tak berguna, kepala klan Goldin sudah marah selama lebih dari 1 dekade. Semakin dia melihat Madeline, Yandere, dan Sabona mengumpulkan poin untuk sekte Flaming Lily, semakin tinggi tekanan darahnya. Dia tidak pernah semarah ini bahkan setelah Dewa Goldin meninggal. Kenyataannya adalah bahwa sebagai klan yang telah menyembunyikan kekuatannya begitu lama, bagaimana mungkin Dewa Goldin menjadi jenius terbaik yang mereka miliki? Bahkan para pemuda dan pemudi bertopeng yang mereka kirim ke federasi untuk mengumpulkan poin untuk misi pertama mereka bukanlah yang terbaik. Orang mungkin bertanya-tanya apakah kerahasiaan ini sepadan dengan para jenius tersembunyi sekte gagak emas yang kehilangan kesempatan untuk memasuki dunia mistis api emas. Tetapi orang harus ingat bahwa sekte tersebut percaya bahwa manfaat dari dunia mistis itu dijamin menjadi milik mereka. Bagaimanapun, leluhur mereka sendirilah yang menguasainya. Bagaimana mungkin mereka bisa menduga leluhur mereka akan jatuh ke tangan seorang saint seperti Dion? Lebih buruknya lagi, tidak peduli seberapa hebat kejeniusan tersembunyi mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengubah rasa takut mereka terhadap klan Sacharo. Klan Goldin dan Crow punya banyak alasan untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Bahkan sampai berbagi kuadran dengan 3 sekte yang jauh lebih rendah. Sebenarnya, musuh mereka tidak lebih lemah dari musuh yang harus dikhawatirkan Dion sebagai pewaris sekte Celestial Deal. Namun, masalah utamanya adalah meskipun Dion memiliki harta klan Jafari dan dengan demikian mampu bersikap lebih berani. Mereka tidak memiliki hal seperti itu. Federasi dimaksudkan sebagai kesempatan mereka untuk merebut kembali wilayah mereka sendiri tanpa memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka bahkan telah menyerahkan banyak keuntungan kepada klan bintang untuk mengatur pemilihan sehingga Madeline tidak akan pernah bisa memberikan pengaruh apapun. Namun, yang mereka terima sebagai balasannya hanyalah tamparan di wajah. Bukan saja rencana mereka untuk Madeline gagal, kartu truf yang mereka persiapkan di Yandere tiba-tiba dirampas dari kendali mereka tanpa sepengetahuan sebelumnya. Dalam 12 tahun terakhir, mereka terpaksa menelan penghinaan ini, menyaksikan sekte bunga lili api mengklaim 34 alam semesta dari 66 alam semesta mereka. Bagian yang paling menyayat hati adalah mereka benar-benar telah mengumpulkan cukup poin untuk mengklaim 100 alam semesta yang mereka cari pada awalnya. Masalahnya adalah sekte bunga lili api merebutnya kembali terlebih dahulu. Setelah kembali ke kuadran api emas, sekte gagak emas telah siap untuk akhirnya melepaskan kartu truf mereka di dalam sekte bunga lili api. Meskipun mereka telah menderita beberapa kali, semua harapan tidak hilang. Bagaimanapun, banyak dari eselon atas sekte bunga lili api dikendalikan oleh mereka. Mau atau tidak, mereka akan jatuh. Tetapi kemudian hal-hal yang lebih tak terduga mulai terjadi. Selama beberapa tahun terakhir, mereka terus-menerus menerima laporan tentang Dewi Bansi dengan mata kuning menyala yang merusak wilayah sekte bunga lili api. Dewi yang disebut-sebut ini tampaknya telah menghancurkan fondasi sekte saingan mereka hingga tak dapat diperbaiki. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, tetapi seiring dengan fondasi ini, beberapa kartu truf utama mereka juga telah mati, termasuk 3 tetua sekte bunga lili api yang telah mengikuti mereka ke misi pertama federasi. Di satu sisi, apa yang dulunya adalah sekte bunga lili api telah lumpuh total. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat 1 jari pun lagi. Namun di sisi lain, ini tidak ada artinya. Tanpa kendali para tetua sekte bunga lili api,
mereka tidak dapat secara terbuka mengklaim wilayah mereka untuk diri mereka sendiri. Jika para tetua sekte itu memutuskan untuk tunduk kepada sekte Golden Crow dengan suara mayoritas, tidak peduli seberapa kurang ajarnya klan Sacharo, atau seberapa marahnya Madeline, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Namun sekarang setelah lebih dari 90% sekte Flaming Lily telah dibantai, meninggalkan wilayah itu tanpa apa-apa selain sisa-sisa. Klan Sacharo memiliki posisi moral yang tinggi yang tidak dapat mereka ganggu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, 34 alam semesta itu akan tetap berada di bawah yurisdiksi sekte Bunga Lili Api. Dan, karena ketua sekte telah meninggal, orang berikutnya yang akan mewarisi adalah Yandere sebagai penerima warisan pertama, dan karena dia telah merebut kendali dari mereka, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1876, dipercaya. Bahkan jika mereka menduga klan Sacharo terlibat, mereka tidak punya bukti. Ditambah lagi, banyak dari mereka yang tewas sama sekali tidak bersalah, dan beberapa dari mereka bahkan jelas-jelas menentang sekte Golden Crow. Di atas semua ini, mereka telah melihat video Dewi Bansi sendiri. Wanita ini adalah perwujudan murni dari kejahatan absolut. Makhluk seperti itu tidak dapat dikendalikan dan akan bertindak sesuka hatinya. Dia pasti sudah lama kehilangan akal sehatnya. Semuanya mengarah pada sekte Golden Crow yang sangat tidak beruntung. Namun, kurangnya keberuntungan ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh kepala klan Golden Crow. Meskipun kepala klan Crow jauh lebih tenang, yang pertama merasa ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Klan Sacharo, aku tidak peduli apakah kalian terlibat atau tidak dalam semua ini. Kalian akan selamanya menjadi musuh sekte Golden Crowku mulai hari ini. Mengenai apakah Dion benar-benar terlibat atau tidak, tentu saja dia terlibat. Dan mengenai siapa Dewi Bansi ini, tidak lain adalah kepala istana Jasmine. Para petinggi sekte Gagak Emas meyakini bahwa makhluk jahat seperti itu tidak dapat dikendalikan, tetapi mereka hanya benar sebagian. Seorang kultivator jahat yang lahir secara buatan akan kehilangan akal dan kendali diri. Namun, Jasmine lahir secara alami atas kehendak surga. Meskipun ia tidak akan mampu mengendalikan dorongan hatinya, pikirannya masih sangat jernih. Setelah bertahun-tahun, Dion masih belum memiliki jawaban atau bantahan yang sempurna atas keberadaan Jasmine. Namun, ia telah berdamai dengan keberadaan Jasmine. Tentu saja, dia adalah kartu truf yang hebat baginya karena kekuatannya telah meningkat drastis selama lebih dari 1 dekade terakhir. Namun, dia hanya dapat digunakan dengan hati-hati dan hanya dalam situasi khusus seperti ini. Jika keberadaannya benar-benar dikaitkan dengan klan Sacharo, itu akan membawa terlalu banyak masalah. Pembantaian yang disebut-sebut terjadi di sekte Flaming Lily juga benar-benar terjadi. Jasmine harus melakukan perbuatan jahat agar kultivasinya berkembang. Semakin banyak aura dendam yang dikumpulkannya, semakin cepat kekuatannya akan tumbuh. Jadi, Dion melepaskannya ke sekte Flaming Lily. Namun, Dion bukanlah orang gila. Dia tidak akan benar-benar membunuh orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, kematian itu sebenarnya adalah hasil dari kemampuan ilusi celestial Kun Peng milik Ri. Mustahil untuk memalsukan rekaman video di dunia persilatan karena hal itu memerlukan pemahaman yang sempurna tentang setiap hukum yang ada. Namun, memalsukan video untuk menipu para ahli Dao dan menipu mata para kultivator lemah adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Video-video yang tersebar tentang Dewi Bansi sangat nyata. Namun, bukti kematian orang-orang tak berdosa disebarkan secara langsung dari mulut ke mulut dan dari saksi mata. Adapun video pembantaian yang terlihat, itu murni dari para pengkhianat. Dalam pikiran Dion, jika kau bersedia mengkhianati sekte yang membesarkanmu demi keuntungan kecil, kematianmu saja sudah merupakan takdir yang terlalu baik. Dia tidak merasa bersalah membiarkan Jasmine mengamuk, karena Dion telah memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat dan merencanakan dengan diam-diam. Bagaimana mungkin sekte Golden Crow dapat mengalahkannya dalam pertarungan kecerdasan? Lupakan fakta bahwa mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki lawan sejak awal. Beberapa tahun yang lalu, ketika Dion mengirim Yandere kembali ke sekte Flaming Lily, tujuannya adalah untuk menggali ekor setiap pengkhianat. Setelah dia membangkitkan indera keabadiannya, tugas ini menjadi lebih mudah. Meskipun Madeline, Yandere dan Sabona hanya berhasil mengklaim 34 alam semesta, ini lebih dari cukup untuk rencana Dion selanjutnya. Dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Klan Mist, sekte Golden Crow, Asosiasi Perlindungan Binatang Buas, klan Sprite, mereka semua adalah bom waktu yang terus berdetak di Tower Quadrants yang sudah dia lihat sebagai wilayahnya sendiri. Mereka perlu disingkirkan. Saya tidak mendapatkan banyak informasi, kata Madeline jujur. Ya Tuhan, Amora tidak bertindak aneh sama sekali. Bahkan, selain terlihat agak acuh tak acuh dibandingkan dengan pendekatan bersemangat orang lain, tidak ada yang aneh darinya.
Madeline telah menghabiskan 12 tahun di bawah bimbingan Dewa Amora, mencoba mencari tahu apakah intuisi Dion benar tentang keanehan klan Pegasus. Namun pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Agak menyedihkan, kalau saja Madeline ditempatkan di kelompok yang lebih cocok untuk menunjukkan kekuatannya, dia akan merebut kembali lebih dari 34 alam semesta. Namun, dia tidak mengeluh demi gambaran yang lebih besar. Ditambah lagi, jika mereka terlalu menekan Sekte Gagak Emas, itu akan berdampak buruk. Ini adalah jumlah yang tepat untuk memungkinkan serangan dan mundur tanpa hambatan. Dion, yang baru saja kembali dari penyatuan dengan mata kanan neraka, mengangguk sedikit dengan serius. Dewa Amora adalah satu-satunya dewa sejati yang tidak benar atau palsu yang dicalonkan untuk memimpin. Aku tidak tahu apakah ini karena klan bintang waspada terhadap klan Pegasus dan mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui atau karena hal lain. Pilihan terbaik Dion adalah memanfaatkan Little Lila untuk mencari tahu. Namun, ia ingin melindungi adik perempuannya, bukan mendorongnya ke dalam situasi berbahaya. Pada akhirnya, Madeline masih jauh lebih kuat daripada Little Lila dalam hal pertarungan. Kenyataannya adalah catatan Jade tidak menyebutkan apapun tentang klan Pegasus. Dari awal hingga akhir, mereka tidak disebutkan satu kali pun. Itu terlalu aneh. Sebenarnya, kalaupun Kak Madeline melihat sesuatu yang aneh, dia mungkin sudah melupakannya, kata Little yang dengan santai. Jika tatapan mata bisa membunuh, mungkin Little yang sudah kehilangan nyawanya. Dan kau memutuskan untuk memberitahuku hal ini sekarang karena, bukannya kau sudah bicara dengan kami sebelum kau memberikan tempatnya. Malah, kalau tidak salah, kau melakukannya karena keinginan sesaat. Sudah terlambat untuk mengubah apapun, apa gunanya memberitahumu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1877, direkonstruksi. Juga, kemampuannya sedikit lebih menantang surga daripada yang kau kira. Sebenarnya aku lupa memberitahumu. Mendengar kata-kata itu, mata Dion terus menyipit. Mengapa tiba-tiba ia merasa dikelilingi oleh musuh di semua sisi? Mengapa lebih banyak musuh terus bermunculan? Apa yang sebenarnya dibicarakan Little yang saat ini? Madeline tampak agak linglung. Seolah-olah dia bingung dengan apa yang dibicarakan Little yang dan Dion. Baru setelah Little yang menyebutkan klan Pegasus, dia tiba-tiba teringat bahwa Dion baru saja menanyakannya kepadanya. Mengapa klan Pegasus selalu terlupakan? Dion bahkan merasa bahwa ia belum pernah mendengar nama mereka sampai federasi terbentuk. Bagaimana mungkin ia bisa terus-menerus mengabaikan klan yang begitu kuat? Kehadiran mereka tidak terlalu berarti, mereka bahkan tidak mengendalikan zona bahaya apapun di lantai surgawi. Dan mereka seolah luput dari perhatian Anda saat Anda mengalihkan perhatian. Ras unicorn yang diturunkan oleh klan Pegasus merupakan bagian dari subspesies yang dikenal sebagai Fae. Akan tetapi, Fae ini sangat berbeda dari Fae yang Anda temui di klan Ragnar meskipun legendanya agak terkait, meskipun tidak terlalu erat. Little yang menjelaskan, Little Yin menimpali, Fae sebenarnya bukan dari subspesies yang sama meskipun mereka diperlakukan seperti itu. Kenyataannya, mereka tidak berbagi kumpulan gen yang sama, tetapi justru berbagi penderitaan yang sama. Penderitaan, Madeline dan Dion berbicara hampir bersamaan. Dion, sudah berapa lama semenjak kau menerima kesengsaraan Dao? Dion mengerutkan kening, tidak memahami maksud pertanyaan itu. Sudah, hampir 13, hampir 14, mungkin 15 tahun sejak saat itu. Mengapa? Wah, bukankah kau sangat ingin melihat warisan burung pipit petir? Mengapa kau belum menyentuhnya meskipun kau sudah menghabiskan banyak waktu? Tanya Little yang. Dion berkedip, tidak dapat memberikan jawaban. Dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu misteri terbesar yang dihadapinya adalah pertanyaan mengapa Dao petirnya tampak belum lengkap. Warisan Lightning Sparrow dalam Lightning Willow Mas miliknya mungkin benar-benar memiliki solusi untuk masalah ini. Dan, meskipun tidak, itu akan memberikan dorongan besar pada pemahaman dan kekuatan tempurnya. Jadi mengapa dia tidak melakukannya? Sederhana saja, Anda lupa. Dion hampir mengejek. Dia, lupa, bagaimana mungkin? Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa ini sepertinya satu-satunya penjelasan. Proyeksi avatarnya di dalam dunia batinnya telah menguasai banyak teknik dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia telah mencapai alam satu dengan diri sendiri dalam semua teknik tingkat surga yang ingin dikuasainya berkat indera keabadiannya. Jadi mengapa dia bahkan tidak menyentuh warisan itu? Fae adalah sekelompok spesies yang dikutuk karena kecantikan mereka yang luar biasa. Dengan berbagai cara, spesies ini terhapus dari ingatan kita atau seringkali tidak dapat muncul sejak awal. Lightning Sparrow dikutuk dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi bahkan mereka yang menyadari keberadaannya merasa sulit untuk mengingatnya. Citra unicorn juga dikutuk untuk dilupakan. Jantung Dion tiba-tiba berdebar kencang saat ia mengingat sesuatu. Dia telah memperoleh mayat unicorn eksistensi tinggi dari kumpulan darah klan Pride.
Bagaimana dia bisa lupa? Anugerah yang begitu besar bagi kekuatan aliansi mortalnya sungguh besar. Meskipun jiwa Junior terlalu lemah untuk mengendalikannya, seperti halnya jiwa Chenglei, Dion, sebagai tubuh asli Junior, dan penjinak binatang Chenglei, memiliki pemahaman mereka sendiri tentang kematian selain memiliki jiwa terkuat di alam fana. Sementara yang lain khawatir pikiran mereka akan hancur oleh niat bela diri dari boneka mayat keberadaan tinggi. Indra keabadian Dion praktis akan membuatnya kebal. Bagaimana dia bisa melupakan hal seperti ini? Mungkin bagian yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa meskipun Dion sangat memarahi dirinya sendiri, dia perlahan-lahan sudah melupakan apa yang membuatnya begitu marah pada awalnya. Ini tidak mungkin, gumam Dion. Bukankah segel itu seharusnya melindungi pikiranku? Bukankah indera keabadianku seharusnya memiliki semacam efek? Fakta bahwa kamu ingat keberadaan mayat unicorn yang hanya kamu sadari adalah bukti yang cukup bahwa indera abadi dan segelmu efektif. Di zaman dahulu, satu-satunya cara untuk mencegah kelupaan ini adalah dengan memastikan cukup banyak orang yang menyadari apa yang ingin kamu ingat. Saat itu, Little Yin dan aku tidak bisa memasuki medan perang kuno bersamamu. Jadi kamu hanya mengingat sesuatu tentang peri yang hanya kamu yang bisa melihatnya. Kamu sama sekali tidak mengerti betapa mengesankannya hal ini. Meskipun mendengar kata-kata itu, Dion merasa getir. Tapi, jangan patah semangat, kakak Dion. Little Yin berkata dengan manis. Kau sendiri mengatakan bahwa kau bisa merasakan harta karun 33 surga semakin kuat. Ini bukan kekuatan puncak mereka. Segel itu dapat melindungi pikiranmu dari kekuatan manusia fana lainnya, tetapi kutukan peri dijatuhkan oleh surga itu sendiri. Kecuali jika kau menjadi cukup kuat untuk memandang rendah surga, itu akan selalu memengaruhimu sampai batas tertentu. Bahkan 33 harta karun itu pun tidak sempurna. Dion menggertakkan giginya. Sesuatu seperti mayat unicorn yang dimilikinya seharusnya menjadi kartu truf utama. Artinya, mayat itu harus disembunyikan. Namun, jika dia menyembunyikannya, akan sulit untuk mengingat bahwa dia memilikinya. Nasib macam apa ini? Little yang mendesah. Untungnya, klan Pegasus hanya memiliki sedikit darah unicorn yang diencerkan. Tetap saja, sangat sulit bagi mereka untuk membuat kesan yang mengesankan. Karena itu, kamu tetap harus waspada terhadap mereka. Tepat saat Dion hendak menjawab, kepalanya tiba-tiba menoleh ke arah dunia mistis Celestial Beast. Pada saat itu, seringai lebar tersungging di wajahnya yang tampan. Setelah bertahun-tahun, tuannya akhirnya berhasil merekonstruksi tubuhnya sepenuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1878 ini. Dion tak kuasa menahan senyum saat melihat ibu dan anak itu berpelukan. Ada sedikit rasa cemburu di hatinya, jika ia harus jujur pada dirinya sendiri. Namun, rasa manis itu dengan mudah mengalahkannya. Ia telah lama menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah melihat orang tuanya lagi. Itu adalah sesuatu yang telah ia terima. Sejak Zaire lahir, ini sebenarnya adalah pertama kalinya ia merasakan sentuhan ibunya. Saat itu, ayah Zaire telah menggunakan sisa jiwanya untuk memperpanjang hidup Esmeralda agar bisa melahirkan. Ketika guru Dion merasakan Dion memasuki Akademi Fokus, saat itulah dia akhirnya berhenti memperlambat pertumbuhan Zaire dan membiarkannya lahir. Sambil percaya bahwa dia akhirnya menemukan penggantinya. Jadi, hal pertama yang Zaire lihat saat masih kecil adalah mayat ibu dan ayahnya. Untung saja dia terlalu naif dan belum berpengalaman saat itu untuk memahami trauma macam apa yang seharusnya terjadi padanya. Setelah akhirnya dapat memeluk putranya, Esmeralda tidak dapat menahan tangis bahagia saat Zaire mencoba menghiburnya dengan canggung. Sayangnya bagi Tuan Dion, putranya sudah lebih dari 8 kaki tingginya dan sudah cukup dewasa. Dia tidak punya pilihan selain melayang ke udara hanya untuk memeluk kepalanya. Bukan hanya Dion dan pasangan ibu anak itu yang bahagia, tetapi klan Celestial Beast secara keseluruhan juga sangat gembira. Harus diingat bahwa Esmeralda adalah ibu putih pertama yang lahir dalam jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai konteks, susunan Master Key yang direbut Dion dari katedral diciptakan oleh White Mother ke-24. Namun, menurut si kembar, susunan itu diciptakan lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Dari sini saja orang bisa melihat sudah berapa lama sejak White Mother lahir. Dion masih belum sepenuhnya memahami arti dari gelar ibu putih. Namun, dari suasana yang ramai, ia dapat melihat bahwa ia telah meremehkannya. Ah, lihatlah dirimu. Esmeralda akhirnya melepaskan Zaire dan menyerang Dion, memeluk kepalanya dalam pelukannya sebelum Dion sempat bereaksi. Aku meninggalkanmu hanya beberapa tahun, tetapi kau sudah menjadi begitu kuat. Kau jelas belum mempermalukan tuanmu. Lembut sekali, gumam Dion tanpa sadar. Dasar bocah kurang ajar, beraninya memanfaatkan aku. Esmeralda pura-pura marah, tapi senyum cerah di wajahnya mengungkap perasaannya yang sebenarnya. Sebenarnya, Dion tidak bersalah atas hal ini. Bukannya dia memaksanya untuk memasukkan kepalanya ke payudaranya.
Tetap saja, itu memang perasaan yang cukup nyaman. Dion sudah mengetahuinya sebelumnya, tetapi melihat tubuh tuannya berubah seperti ini menegaskan betapa cantiknya dia. Cepat ceritakan, bagaimana kemajuanmu? Esmeralda tiba-tiba menjadi tegas seolah-olah dia adalah guru yang sedang memeriksa apakah Dion telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya atau belum. Namun sebagai tanggapan, Dion hanya menyeringai. Aku sudah menguasai cukup banyak teknik tingkat surga ke alam satu dengan diri sendiri, aku cukup bagus, kan? Esmeralda berkedip sebelum berpura-pura marah sekali lagi. Dia mencengkeram telinga Dion, menarik dan memutarnya. Kau benar-benar berani berbohong padaku? Jika kau akan berbohong, bukankah kau seharusnya membuat yang lebih baik? Aku menyuruhmu menguasai 100 teknik tinju, 100 teknik kaki, 100 teknik dari masing-masing 9 senjata inti, 100 teknik gerakan. Dan 100 teknik manipulasi energi ke alam satu dengan diri untuk masing-masing tingkat umum, bumi, dan langit. Bahkan jika aku telah tertidur selama 1000 tahun, kau seharusnya masih berlatih teknik Earth Grade. Kau pasti berpikir kau sangat kuat sekarang, ya? Kau pikir guru ini tidak akan bisa menghukummu, begitu? Dion meringis. Anehnya, dia tidak perlu berpura-pura. Jika dia tidak memadukan ki vital dan ki konvensionalnya, dia hanya sedikit lebih kuat dari ahli Dao tingkat rendah, tetapi masih lebih lemah dari banyak ahli Dao tingkat menengah. Gurunya, yang juga seorang jenius ahli Dao tingkat rendah, lebih dari mampu melukainya dalam kondisi ini. Mereka yang ada di sekitar mendengarkan tuntutan Esmeralda kepada Dion tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apakah ini benar-benar hubungan guru-murid? Atau apakah ini guru penyiksaan yang menjaga pembantunya? Mereka benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Menguasai satu teknik hingga sempurna saja sudah cukup sulit. Banyak ahli Dao bahkan tidak bisa melakukannya dengan teknik kelas surga. Namun, menguasainya hingga ke alam satu dengan diri sendiri benar-benar merupakan prestasi yang berbeda. Bahkan teknik tingkat umum yang dikuasai hingga alam satu dengan diri sendiri sangatlah kuat di luar dugaan, apalagi teknik tingkat yang lebih tinggi. Aku sungguh tidak berbohong. Sayang, jawaban ini malah membuatnya memutar telinganya lebih kencang, belum lagi tatapan tajam yang seakan menantangnya untuk bicara lebih banyak. Dion ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang bisa ditemukan. Zaire tertawa histeris. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat Dion kalah dalam hal apapun hingga saat ini. Dan apa yang sebenarnya kau tertawakan? Esmeralda mengalihkan kemarahannya kepada putranya. Kau sudah begitu besar tetapi belum melangkah ke alam Dao. Lihatlah Alona kecilku yang menggemaskan. Baru berusia 16 tahun, tetapi dia sudah lebih kuat darimu. Alona tersenyum manis mendengar kata-kata ini, berpura-pura tidak bersalah saat dia membiarkan Esmeralda memeluknya. Ini, Zaire tersedak tawanya sendiri. Bagaimana dia bisa melawan monster kecil itu? 9 awan surgawi. Dion melangkah satu langkah di udara, auranya tiba-tiba berlipat ganda saat aura merah mengerikan menyambar di sekelilingnya. Langkahnya tetap teguh dan terfokus saat dia mengambil langkah kedua, momentumnya berlipat ganda sekali lagi. Setiap langkahnya terasa seolah-olah dia memasuki alam baru, awan surgawi yang lebih tinggi, suatu keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Mata Esmeralda berbinar saat ia melihat muridnya di langit. Ia benar-benar tidak percaya pada Dion sebelumnya, tetapi sebagai tanggapan, Dion memutuskan untuk menunjukkannya daripada memberitahunya. Ia bahkan tidak peduli bahwa ada banyak orang yang menonton dengan kaget, di matanya, hanya ada Dion di langit. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1879, Guillotine. Bagus, katanya sambil tersenyum cerah. Heavenly Nine Cloud adalah teknik manipulasi energi kelas surga puncak dari sekte rusa surgawi kami. Awalnya, setiap langkah dimaksudkan untuk mewakili pendakian ke surga baru, yang memungkinkan serangan berikutnya tumbuh dalam kekuatan. Kemampuan puncaknya jika dikuasai dengan sempurna seharusnya bisa menggandakan kekuatan seseorang setiap 3 langkah. Namun Anda malah meningkatkannya hingga menggandakan kekuatan seseorang setiap kali melangkah. Ada hal lain yang mengejutkan Esmeralda. Untuk mencapai hal ini, Dion telah mengubah teknik ini dari Heavenly Nine Cloud menjadi teknik yang lebih tepat disebut Hellish Nine Cloud. Dia benar-benar memasukkan pemahaman tentang maksud bela diri ke dalam tekniknya. Dia tidak dapat memahami dari mana Dion dapat memahami teknik seperti itu. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa itu tampaknya bukan hanya satu niat bela diri, melainkan 2 lapis yang saling tumpang tindih. Satu adalah kehadiran, tetapi yang lainnya adalah aura merah pembunuh itu. Nenek Celeste juga menyaksikannya, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Apakah ini benar-benar anak laki-laki yang sama yang mendatangi mereka bertahun-tahun yang lalu? Dion bergeser di langit, menaiki langit. Sepasang sayap muncul dari punggungnya. Kepakan sayap itu membuat mereka menghilang dari pandangan. Dia menerobos ruang dan kehampaan tanpa mengandalkan pemahaman kemauan. Kilauan di mata Esmeralda bertambah ganas. Batasan terkuat pada kecepatan seseorang adalah materi.
Alasan mengapa bahkan makhluk surgawi dapat terbang dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya dalam waktu yang wajar adalah karena ruang angkasa sebagian besar terdiri dari ruang hampa. Tanpa hambatan itu, para kultivator dapat terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Namun, menerobos ruang dan menerobos kehampaan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ada alasan mengapa kehendak kehampaan merupakan hukum tertinggi, sedangkan kehendak ruang belum sepenuhnya ada. Penjelasan paling sederhana adalah bahwa ruang bisa saja kosong, tetapi kekosongan ada di mana-mana, bahkan di dalam ruang kosong. Mampu memecah kekosongan. Itulah penanda keberadaan yang lebih tinggi. Dion jelas tidak sekuat itu, namun fakta bahwa ia telah memahami kemampuan seperti itu berada di luar bayangan Esmeralda. Lonceng berbunyi. Ketika Dion muncul kembali, tinjunya tiba-tiba menyerang ke arah luar. Rasanya seolah-olah semua suara di dunia tiba-tiba tersedot. Biasanya, dalam suasana seperti itu, setidaknya seseorang dapat mendengar suara detak jantungnya, tetapi itu pun terasa sunyi. Hanya ada satu pikiran di benak setiap orang. Jika mereka menerima serangan ini, mereka akan mati. Dion tiba-tiba menghilang sekali lagi, muncul sebelum serangannya sendiri sempat mendarat dan menebas ke bawah dengan tendangan mematikan. Guillotine berdarah, ledakan, ledakan, ledakan. Hasilnya adalah kekerasan yang melampaui imajinasi terliar mereka. Striking Bell adalah teknik tinju yang membuat dunia menjadi sunyi. Orang mungkin berpikir teknik ini mematikan dan sunyi, tetapi itu jauh dari kebenaran. Kenyataannya, teknik ini adalah yang paling keras di antara semua yang ada. Alasan mengapa keheningan turun saat teknik ini dijalankan adalah karena ketika Dion menguasainya hingga ke alam satu dengan diri, ia memperoleh kemampuan untuk menyembunyikan sifat mematikannya di kehampaan. Hal ini tiba-tiba membuat teknik paling keras yang pernah ada menjadi teknik yang sangat ekstrim kebalikannya. Teknik ini mengandalkan resonansi gelombang suara untuk menghancurkan bagian dalam targetnya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya jika seseorang tidak menyadari adanya suara sejak awal. Bloody Guillotine sebenarnya adalah teknik Earth Grade yang tidak seperti teknik Heaven Grade sebelumnya. Namun, fondasinya menyatu dengan sempurna dengan niat bela diri Dewa Perang sehingga langsung menjadi teknik kaki terkuat milik Dion. Itu tidak licik atau halus seperti Striking Bell. Tapi hasilnya tidak kalah dahsyat dan mematikan. Aura Dion tiba-tiba meningkat sekali lagi. Tubuhnya seketika terbalut dalam armor berlian biru kerajaan yang megah saat susunan senjata masternya muncul di langit. Setelah memasuki ranah niat, itu bukan sesuatu yang tidak berwujud. Itu tidak kalah kuat dari pemahaman ranah Dao sejati milik Dion. Pertunjukan berikut ini bahkan lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Dion tidak berhenti sampai ia telah menunjukkan lebih dari 3.000 teknik yang dikuasainya ke alam satu dengan diri sendiri. Pada akhirnya, banyak yang hanya bisa merasa mati rasa, sementara beberapa, seperti Little Alona dan Esmeralda, merasa sangat bangga. Aneh, Zaire bergumam pada dirinya sendiri. Dion turun dari langit sambil tersenyum cerah. Lihatlah guru, aku tidak berbohong kepadamu. Bagus, bagus, kata Esmeralda tanpa menyembunyikan kegembiraannya. Ini lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Seperti ini, kalau seperti ini, berarti kau benar-benar bisa melakukannya. Dion berkedip karena sedikit bingung. Namun sebelum dia sempat bertanya, Nenek Celeste datang ke sisinya. Dion kecil, tindakanmu benar-benar membuatku bingung. Nenek Celeste mendesah, menghasilkan bola cahaya berputar yang sangat familiar. Nenek, Dion memulai. Jangan coba-coba mengubah pikiranku, kata Nenek Celeste sambil menggelengkan kepalanya. Aku bukan lagi orang yang paling memenuhi syarat untuk memegang inti energi ini. Sebelumnya, kupikir aku bisa sangat membantumu dengan menggunakannya dengan tekun. Tetapi bahkan setelah lebih dari 20 tahun bersamanya, aku masih seorang ahli formasi Dao tingkat ke-10. Dion mengerutkan kening, tapi tidak perlu membandingkan. Kau akan segera memasuki tahap ke-11, aku bisa merasakannya. Nenek Celeste masih menggelengkan kepalanya. Sekarang, lebih baik ini ada di tanganmu. Aliansi Mortal akan maju sejauh yang kau inginkan. Meskipun aku telah membuat kemajuan besar dalam 20 tahun ini dan akan berhasil dalam beberapa hari saja, kecepatan ini tidak cukup. Pada akhirnya, meskipun memiliki harta karun ini, aku dapat memanfaatkannya secara maksimal karena tubuhku tidak mampu lagi menahannya. Aku takut jika aku memaksakan diri, aku hanya akan melumpuhkan diriku sendiri. Dion merasa bahwa Nenek Celeste terlalu keras pada dirinya sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1880, kehancuran tunggal. Bagi yang lain, melangkahkan satu langkah saja di alam Dao membutuhkan waktu ribuan tahun, apalagi hanya beberapa dekade. Fakta bahwa ia telah melewati hampir 9 meridian lengkap hanya dalam waktu 20 tahun sungguh mengesankan, bahkan jika inti energi ada di sisinya. Dulu ketika Dion memiliki inti energi bersamanya, ia juga terpaksa menggunakannya dengan hemat. Pada puncaknya, inti energi mampu merampas energi seluruh alam semesta dalam sepersekian detik.
Secara teori, dengan kecepatan seperti itu, seseorang dapat memasuki alam keberadaan tinggi dalam sekali gerakan. Masalahnya adalah keterbatasan meridian seseorang. Tubuh tidak dapat menangani penyerapan ki yang begitu cepat. Inilah inti masalahnya. Ambillah. Nenek Seles menyodorkan harta karun itu ke tangan Dion. Kau sudah sekuat aku sekarang. Jika kau memasuki alam Dao Tengah, kekuatanmu akan melampaui kekuatanku. Gunakan itu untuk memperkuat dirimu sebelum medan perang kuno turun. Kami, binatang surgawi, akan mengandalkanmu. Dion tiba-tiba mendongak dari Nenek Seles dan melihat bahwa bukan hanya Nenek Seles yang menatapnya dengan penuh harap, tetapi keempat klan telah berkumpul di tingkat ke-18 ini. Maksudmu, ya, kami akan meninggalkan dunia mistis ini dan mengikutimu. Dulu kau memang layak memimpin kami, tetapi sekarang itu tidak dapat disangkal. Dion telah memeras otaknya selama ini, mencoba mencari cara agar Celestial Beast akhirnya keluar dari cangkangnya. Namun, selama bertahun-tahun ini, bahkan saat Mortal Alliance berkembang, mereka bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari di mana mereka akhirnya keluar. Kepala Tudo, Kepala Simia, dan Kepala Tigris melangkah maju sambil membungkuk hormat. Kami berjanji setia, ucap mereka serempak. Pimpinan Sacharo harus berhati-hati, kata Kepala Tudo dengan serius. Terakhir kali Dion melihatnya, dia hanyalah seorang wanita tua yang keriput. Namun sekarang, kecantikannya tidak kalah dari tuannya. Meskipun dia mungil, itu tidak mengubah fakta ini sedikit pun. Medan perang kuno memiliki banyak klan yang sengaja menahan diri selama 2 kali penurunan pertama di tanah itu. Mereka diam-diam mengumpulkan momentum dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Mereka tahu sama seperti kita betapa tidak teraturnya penurunan ini. Medan perang kuno tidak dimaksudkan untuk memasuki fase ini selama beberapa juta tahun lagi. Ini hanya bisa berarti bahwa surga telah menyerah pada era ini dan ingin menggunakan kekuatan era sebelumnya untuk mengatur ulang evolusi alam fana kita kembali ke jalur yang benar. Dion menjadi serius mendengar kata-kata ini, kebahagiaannya langsung sirna dalam sekejap. Dia tahu betul bahwa Kepala Tudo dan Kepala Simia datang dari medan perang kuno. Dalam beberapa hal, mereka tahu lebih banyak tentang hal itu daripada dirinya. Konsep evolusi ini, ia pernah mendengar guru agungnya membicarakannya sebelumnya. Tujuan dari medan perang kuno adalah untuk memastikan bahwa eksistensi selalu meningkat. Tujuan terbesar dari surga adalah untuk membangkitkan yang terhebat dan terkuat. Inilah sebabnya mengapa ia memberikan kesempatan kedua ini kepada mereka yang jatuh, dan juga mengapa mereka di sini berada dalam situasi yang berbahaya. Mengenai mengapa surga seperti ini, Dion tidak tahu. Mungkin itu hanya cara hukum keberadaan ditulis. Bahkan alam fananya memahami konsep survival of the fittest. Aku mengerti, kata Dion serius. Fakta bahwa dunia konstitusinya adalah medan perang kuno adalah rahasia yang hanya diketahui sedikit orang, dia tidak akan menjelaskannya begitu saja. Namun kenyataan ini tidak memberinya ketenangan pikiran. Bahkan, kenangan yang ia bagikan tentang klon yang ia kirim ke medan perang membuatnya lebih cemas daripada tenang. Beberapa jam kemudian, Guru Dion menariknya ke tempat terpencil untuk berbicara dengannya. Esmeralda tersenyum, saya rasa Anda sekarang siap untuk mengambil warisan Sekte Rusa Surgawi kita. Meskipun warisan itu diciptakan hanya untuk memungkinkan penerus keberadaan tinggi untuk mengambilnya, ujiannya akan berbasis jiwa, dan hanya sebagian berbasis tubuh dan energi. Jadi Anda lebih dari layak. Alasan saya harus bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memahami teknik-teknik ini justru karena warisan kami. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Rusa Surgawi sebenarnya didirikan hanya setelah leluhur kami menemukan reruntuhan kuno. Di dalam reruntuhan kuno ini, kami menemukan barang-barang yang melampaui imajinasi terliar kami. Faktanya, 2 harta karun dari 33 surga yang diperoleh sekte kami, segel dan batu kehidupan, keduanya ditemukan di dalam reruntuhan ini. Sebenarnya, The Aurora Steps, The Soul Tome, dan Dao of Arai Alchemy juga ada di dalam reruntuhan itu, tapi kami memberikannya kepada para elf karena mereka menemukan reruntuhan ini bersama kami. Begitulah aliansi kami dimulai, agar kami bisa saling menjaga rahasia ini. Dion menarik napas dalam-dalam. 3 harta karun seperti itu dalam satu reruntuhan? Siapa yang meninggalkannya? Kau juga telah melihat manfaat lain dari reruntuhan ini. Misalnya, sekte kami sebenarnya memiliki ribuan teknik tingkat bumi dan langit untuk kau pelajari. Bahkan kuadran luar tidak akan memiliki sebanyak ini. Selain kristal asal, semua benda ini ditemukan di dalam reruntuhan itu. Akan tetapi, semua yang telah saya sebutkan sampai sekarang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknik itu. Pupil mata Dion mengerut. Dulu, para peri mengambil 2 harta karun 33 surga, dan kami mengambil 2. Para peri mengambil Dao Alkimia Susunan, dan kami mengambil teknik ini. Bahkan sepanjang sejarah Sekte Rusa Surgawi kami, hanya sedikit yang berhasil menyentuh penghalang pertama dari teknik ini, tetapi tidak ada yang berhasil melewati penghalang pertama ini.
Namun, hanya dengan menyentuhnya saja mereka sudah memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena kekuatan ini, entitas itu tidak akan pernah disegel. Kau mungkin sudah tahu sekarang bahwa entitas itu membiarkan dirinya di penjara, tetapi ini hanya sebagian dari ceritanya. Meski berkata demikian, Esmeralda tidak menjelaskan lebih jauh. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.